Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita dari Fiqh Al-Wajiz fi Fiqh Sunnatul Kitabil Aziz, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan zihar, ya. Pembahasan tentang zihar ini juga dibahas dalam agama kita. Nah, zihar ini juga terjadi di dalam keluarga muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini dalam syariatnya melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Tentang zihar ini, ya, yang mana sebelumnya kita telah menyampaikan tentang al-ila, ya, dan juga ucapan seorang suami yang dia mengharamkan istrinya atas dirinya.
pembahasan tentang zihar ini ya hampir mendekati pembahasan tentang ilah, tapi zihar ini masih lebih berat daripada al-ilah. Kata zihar dalam Sahih Fiqh Sunnah disebutkan di situ definisi dari zihar. Ya, zihar diambil dari kata az-zahru. Az-zahru itu artinya punggung. Ya, punggung yang tentunya di luar dari berbeda dengan perut. Ya, waz-ziharu minan nisa. Ya, dan zihar minan nisa, yakni ya punggung itu juga ya tentu ada pada wanita, yang namanya manusia pasti memiliki punggung. Ya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Hiya alayya ka dhahri ummi," dia ya bagiku seperti punggung ibuku, maka di sini si suami tersebut telah melakukan zihar. Ya. Adapun secara istilah, zihar itu adalah ayyushabbiha imra'atahu aw 'adwan minha biman tahrumu alaihi walau ila amadin aw bi'adwin minha, yaitu seorang yang menyerupakan istrinya atau anggota badan dari istrinya, ya, atau anggota badan dari istri tersebut, biman tahrumu alaihi, dengan orang yang dia haram baginya. Ya, walau ila amadin, meskipun haram baginya dalam batasan waktu. Au bi'adwin minha, atau salah satu dari anggota tubuhnya. Dia menyerupakan tangan istrinya dengan tangan ibunya misalkan. Ya. Ini nanti ada pembahasan tersendiri apakah termasuk zihar atau tidak. Dari sisi definisi, ya, secara istilah, yaitu seorang suami menyamakan istrinya atau salah satu dari anggota tubuh istrinya, ya, kepada orang yang dia haram untuk dia gauli. Ya, berarti kalau dia samakan istrinya dengan saudari kandungnya misalkan, ya, dia samakan istrinya dengan ibunya. Ya. Nah, kalau dari sisi definisi secara istilah, itu dikatakan zihar, tapi dia nanti ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa inna ma khussu az-zahra bidzalika min baini sa'il al-a'dha li'anna kulla markubin yusamma dhahran li husulir rukubi ala dhahri fil aglabi fashabbahu az-zawja bidzalik. Ya, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama mengkhususkan kata punggung, ya, tidak menyebutkan yang lain selain punggung. Ya, yang disebutkan hanya punggung, tidak disebutkan selain punggung. Kenapa? Lianna kulla markubin, karena setiap yang ditunggangi itu dinamakan punggung, zahar. Ketika seorang naik di atas kuda, yang dia naik dulu di atasnya, di atas punggung kuda. Ya. Nah, maka dikatakan dengan punggung, karena di sini istilah zahar ya dimanakan dengan
jima begitu. Ya. Nah, fasyabbahu zawja bidzalik. Mereka menyerupakan istri itu dengan istilah punggung. Ya. Nah, makanya kata zihar itu diambil dari kata punggung. Lalu, kapan seorang suami dia dikatakan melakukan zihar? Dia mengatakan misalnya kepada istrinya, kamu seperti punggung ibu. Ya. Di sini berkata muallif, wa man qala li zaujatihi, siapa yang berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, fa huwa mudhahir. Siapa yang berkata kepada istrinya, kamu itu bagiku seperti punggung ibuku, maka dia fahuwa mudhahir, maka dia telah melakukan zihar. Ya, disamakan punggung istrinya ya seperti punggung ibunya bagi dia. Ya. Ini ketika seorang suami berkata begini kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibumu, seperti punggung ibuku, maka tahrumu alaihi zaujatuhu, istrinya diharam baginya. Ya, dia nggak boleh gauli istrinya. Ya. Kalau ini jelas, mau ada niat, kalau ada niat atau tidak ada niat, jatuh ziharnya. Karena dia mengatakan dengan jelas, kamu bagiku seperti punggung ibu. Maka sini kata Syekh, wa tahrumu alaihi zaujatuhu, istrinya haram bagi dia. Fala yatauha, maka jangan dia menggaulinya, wala yastamti'u minha bisyai', dan dia tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya sedikit pun, hatta yukaffiru bima sammahu Allah fi kitabih, sampai dia menunaikan kafarat zihar seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan batasan-batasan zihar itu sendiri. Ya. Jadi kata Syekh di sini, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku, maka suami itu telah melakukan zihar, dan pada saat itu istrinya haram bagi dia. Tidak boleh dia menggaulinya sampai dia membayar kafarat zihar. Ya. Ya, sebagaimana muallif menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Ya. Ayat 3. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 3. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Mujadilah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, ya, thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin mu'minah. Dan orang-orang ya yang menzihar istrinya, kemudian mereka ya summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka telah ucapkan. Ya, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaknya dia memerdekakan budak, ya, memerdekakan seorang budak, ya. Fatahriru raqabatin min qabla yatamassa, maka dia wajib memerdekakan seorang budak sebelum ya keduanya, yakni suami istri tersebut bercampur. Ya. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah diajarkan kepadamu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Di sini kafaratnya adalah memerdekakan
seorang budak. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya, faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, ya, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut min qabla yatamassa, sebelum suami dan istri tersebut bercampur. Ya, memerdekakan budak dulu. Kalau tidak ada budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Faman lam yastati', ya, maka barang siapa yang tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, dan hal itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah, itulah aturan-aturan Allah. Walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang yang ingkar atau kufur terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka baginya siksaan yang sangat pedih. Walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Nah, ini ada 3 kafaratnya. Pertama, memerdekakan budak, dan di sini bukan memilih mana yang mudah, ya, mana yang mudah. Saya mampunya puasa 60, memberi makan 10 orang miskin, 60 orang miskin. Tidak, harus melalui tahapan. Yang pertama, dia memerdekakan budak dulu. Ya. Kalau di Indonesia nggak ada budak, sekarang tidak ada lagi perbudakan, ya. Maka berarti 2 bulan berturut-turut. Ya. Saya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang 30 hari aja, ya, apa namanya, bolong-bolong, gimana 2 bulan berturut-turut? Ya. Kalau dia nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Tapi dia lihat kondisi, ya, tentu dia, ya, kalau dia tidak mau melakukan itu, ya jangan dia melakukan zihar terhadap istrinya. Ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan batasan-batasan. Ya, yang jelas ini dalil, ya, yang disebutkan oleh mu'allif tentang kafarat, ya, orang atau seseorang yang melakukan zihar terhadap istrinya. Itu dia mengatakan, ya, zihar itu, zihar yang tegas adalah seorang suami berkata kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibu. Ya, ini lafaz zihar. Di sini tidak ada perbedaan para ulama. Kalau ini betul-betul jatuh zihar. Berbeda kalau dia, tanganmu seperti tangan ibuku, atau kamu seperti punggung ibuku. Ya, tadi kan kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ini khusus. Tapi kamu seperti punggung ibuku, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi zihar, bisa jadi tidak. Mungkin kamu seperti punggung ibuku, maknanya bahwasanya kamu itu mulia seperti ibuku, begitu. Bisa jadi begitu. Itu bedanya. Tapi kamu bagiku seperti punggung ibuku, ini jelas, tegas. Berbeda dengan kamu seperti punggung ibuku. Ini masih ada kemungkinan. Kemungkinan zihar, kemungkinan tidak. Ya. Nanti insya Allah kita bawakan juga perkataan Ustaz Firan dalam masalah ini. Ya. Dan Allah menyebutkan tentang zihar ini, ternyata di masa sahabat itu terjadi. Bahkan salah satu sebab turunnya surah Al-Mujadilah itu sebabnya karena ada seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW.
Ya, dia terus mengadu kepada Nabi SAW. Akhirnya Allah menurunkan surah Al-Mujadilah ini. Ya, ya, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mujadilah ayat pertama, qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wanita yang mengadu ini, ya, namanya adalah Khawlah binti Sa'labah, dan suaminya bernama Aus bin As-Samit, ya, saudaranya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ya, ini dia mengadu, ya, dia mengadukan suaminya kepada Nabi SAW karena suaminya menzihar dia. Ya, ya, suaminya menzihar dia. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, nanti dan sebelum kita makan perkataan Aisyah, ya, ada hadis dari Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Ini wanita yang mengadu kepada Nabi SAW, dan Allah mendengarkan aduan wanita ini, ya, radhiyallahu anha. Kemudian turun firman Allah SWT surah Al-Mujadilah itu dari Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Beliau berkata, zahara minni zawji Aus ibn Samit, suamiku menziharku yang bernama Aus bin Samit. Fajitu Rasulullah SAW asku ilaihi, maka aku datang kepada Rasulullah SAW mengadukan kepadanya. Ya, ini dia datang kepada Nabi untuk mengadukan hal suaminya. Maka di sini bolehnya seorang istri datang kepada ahli ilmu, ya, mengadukan tentang suaminya. Ya, mungkin suaminya kasar, suaminya enggak menunaikan kewajiban dia, maka dia boleh datang kepada ahli ilmu untuk bertanya. Sebagaimana wanita ini datang kepada Nabi SAW. Ya. Dan Rasulullah SAW yujadiluni fihi. Ya. Rasulullah SAW, yakni apa namanya, berargumentasi denganku, berjidal denganku. Ya. Wa yaqulu ittaqillah. Nabi berkata kepada wanita tersebut, kepada Khawlah binti Malik bin Sa'labah, ya, ittaqillah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa innahu ibnu ammik, sesungguhnya dia itu, yakni suami si wanita tadi adalah, ya, anak pamanmu. Ya, anak pamanmu, yakni sepupunya begitu. Fama barihtu, dan aku terus berkata kepada Nabi SAW. Ya, aku terus berbicara kepada Nabi SAW. Hatta nazala Al-Quran, sampai turun Al-Quran. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan, ya, tentang suaminya. Ya, faqala, maka Nabi SAW menyebutkan setelah turun Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilah ini, karena dia dizihar oleh suaminya, maka kata Nabi SAW, yu'tiqu raqabah. Ya, dia memerdekakan budak. Ya, dia memerdekakan budak. Ya, ini salah satu sebab turunnya ayat ini. Dan ternyata zihar itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, makanya syariatnya ada, ya, karena sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Baik.
Maka kata wanita ini, la yajid, dia enggak mendapatkan budak wanita yang bisa dimerdekakan. Fayasumu syahrain mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qalat, ya Rasulullah, inna syekhun kabir, ma bihi min siyamin. Ya Rasulullah, dia seorang yang sudah tua, sudah lanjut usia, dia nggak bisa puasa lagi. Ya, kalau ada seorang yang masih kuat fisiknya, dia zihar istrinya, ya, kemudian dia ingin kembali kepada istrinya, dia ingin menggauli istrinya, dan dia masih muda, masih perkasa, maka tidak boleh dia beri makan 60 orang miskin. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di sini disebutkan ya syekhun kabir. Syekhun kabir itu apa? Orang yang sudah lanjut usia, sudah tua renta. Ya, bukan syekhun kabir di sini, syekh ilmunya dalam, bukan. Orang yang sudah tua. Dan ternyata zihar ini itu juga bisa jatuh kepada meskipun si wanita tersebut sudah tidak bisa digauli. Si suami berkata begitu kepada istri yang sudah tidak bisa digaulinya, sudah tua begitu, sudah menopause lah, ya, tetap jatuh zihar kalau si suami berkata begitu kepada istrinya, kamu bagiku seperti ibu. Demikian pula suami yang tidak bisa menggauli istrinya, ketika dia berkata begitu kepada istrinya, juga jatuh zihar. Ya. Dan zihar itu hanya ada pada laki-laki, di tangan laki-laki. Kalau seorang istri menzihar suaminya nggak jatuh. Ya, wahai suamiku, kamu bagiku seperti ayahku. Ya, nggak jatuh zihar. Ya, nggak jatuh zihar. Nah, kalau istrinya marah kan dia begitu aja berarti. Ya, tapi itu tidak jatuh zihar. Zihar itu datang dari suami. Ya, sama dengan hak talak kan dari suami. Kalau istri, wahai suamiku, kau saya talak 10, enggak jatuh. Karena talak itu dari istri. Sama dengan zihar. Ya, wanita bertanya, Rasulullah, dia sudah tua, dia nggak bisa puasa lagi. Qala falyutim sittina miskina, maka dia beri makan 60 orang miskin. Ya, sittina miskina, dia beri makan 60 orang miskin. Ya. Qalat ma indahu min syai'. Ya Rasulullah, dia nggak miliki apa-apa untuk beri makan 60 orang miskin. Untuk beri makan di sini aja nggak punya. Gimana kasih makan 60 orang miskin? Ya. Maka qalat, ya, fautiya, ya, sa'ata'idin bi'arakin fihi tamrun. Ya. Maka pada waktu itu dibawakan kepada dia, ya, 1 tandan kurma. 1 tandan kurma. Ya, qultu ya Rasulullah fa inni u'inuhu bi'arakin akhar. Nah, dia dibawakan 1 tandan kurma agar dia memberi makan 60 orang miskin. Maka si wanita ini sangat, karena baiknya wanita ini, yakni Khawla binti Malik bin Salabah radhiyallahu anha. Ya, karena baiknya wanita ini, dia tambah 1 tandan kurma lagi, jadi 2 tandan kurma yang digunakan ya untuk dikasih 60 orang miskin. Pada ahsanti, kata Nabi SAW, engkau telah berbuat baik. Idhabi fatimi biha anhu sittina miskina, maka pergilah engkau dan berilah makan 60 orang miskin. Warji ila ibni ammik, dan kembalilah engkau kepada anak pamanmu, yaitu suaminya tadi yang merupakan sepupunya. Ya. Nah, ini wal araku sittuna so'an, dan 1 tandan itu ya perkiraan sekitar 60 sok. 60 sok itu 1 sok itu sekitar 4 mud.
4 mud. Ya, 4 apa namanya? Genggam tangan orang yang sedang begitu. Ya, satu sa itu sekitar 4 mud. Ya, mungkin berapa kilo gitu. Ya. Nah, ini Khawlah ya binti Malik bin Sa'labah. Ya. Dan tentang Khawlah ini ada cerita dari Umar bin Khattab. Ya. Tentang beliau ini. Ya, sampai karena beliaulah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilah ayat 1. Ya, dan seterusnya. Baik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dalil tentang zihar ini juga dari Urwah bin Zubair, masih menceritakan tentang Khawlah. Ya. Aisyah berkata, tabarakallati wasi'a sam'uhu kulla syai'. Ya, maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Inilah asma'u kalama Khawlah binti Sa'labah. Sesungguhnya aku benar-benar mendengar perkataan Khawlah binti Sa'labah. Ya. Wa yakhfa alayya ba'duhu, dan sebagian perkataannya itu agak agak samar, tidak terdengar bagiku karena Khawlah ini sudah tua. Suaranya juga sudah kecil. Ya. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulullah SAW, dan dia mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW. Ya taqul, ya Rasulullah, akala syababi. Ya Rasulullah, dia telah memakan masa mudaku. Maksudnya aku ini sudah tua. Wa nafarat lahu batni, dan aku keluarkan untuk dia isi perutku. Artinya dia melahirkan anak-anaknya. Ya, pada saat dia sudah tua, ya, si wanita ini dia yang melahirkan anak-anaknya. Hatta idza kabirat sinni, hingga ketika usiaku sudah tua, wan qata waladi, dan aku tidak bisa lagi memiliki anak, zahara minni, dia menziharku. Allahumma inni asku ilaika, ya Allah, aku mengadukan kepadamu. Lihat, karena si Khawlah ini sudah tua, ya, dia nggak bisa lagi punya anak. Ya, suaminya mungkin sudah tidak tertarik lagi, akhirnya dia zihar istrinya. Ya, akhirnya Khawlah ya radhiyallahu anha ini mengadu kepada Nabi SAW, bahkan bukan cuma kepada Nabi, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang dia. Ya. Nah, ya. Maka kata Syekh, wa man zahara min imrati yawman aw syahran aw nahwa dzalik. Siapa yang menzihar istrinya 1 hari atau 1 bulan atau semisal itu, faqala in anti alayya ka zahri ummi syahran, kamu bagiku seperti ibuku 1 bulan. Dia menzihar istrinya selama sebulan misalnya, maka dia muzahir, maka dia telah melakukan zihar. In barra bi yamini fala syai' alaihi, jika dia berlepas dari, ya, melepaskan sumpahnya tersebut, maka tidak mengapa baginya. Wa in asabaha qabla al-muddah, apabila dia mendatangi istrinya, menggauli istrinya sebelum waktunya, allati sammaha lazimatu kafaratu zihar, maka wajib dia, apabila dia menggauli istrinya sebelum 1 bulan dari zihar tersebut, maka dia wajib membayar kafarah zihar. Jadi kalau dia menzihar istrinya, kamu bagiku, ya, seperti punggung ibuku selama 1 bulan, maka selama sebulan itu dia tidak boleh berbuat apa-apa terhadap istrinya, tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya, ya, tidak boleh menggauli istrinya selama 1 bulan. Ya, kalau sudah selesai 1 bulan, apakah dia harus membayar kafarat? Tidak perlu. Tidak perlu membayar kafarat zihar, karena sudah keluar dari 1 bulan. Ya. Jadi dia beri batas waktu. Kamu bagiku seperti punggung ibuku 1 hari. Berarti dia tidak boleh ngapa-ngapain dengan istrinya selama satu hari. Tidak bersenang-senang dengan istrinya, tidak bergaul dengan istrinya. Maksudnya tidak mendatanginya begitu. Ya. Ini zihar. Ya. Beda dengan ilah. Kalau ilah kan dia
mengharamkan istrinya, tapi tidak menyerupakan istrinya dengan orang yang merupakan mahramnya. Ya, kalau zihar ini dia menyerupakan istrinya dengan mahram dia, terutama ibunya. Ya. Nah, kalau dia menzihar istrinya selama sebulan, betul-betul sebulan dia tidak boleh menggauli istrinya. Ya, dia tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya begitu. Ya. Kecuali kalau sudah sampai sebulan. Ya. Ya, dari Salamah binti Sakhar al-Bayadi, beliau berkata, kuntu imra'an astaghfiru minan nisa. Dari Salamah bin Sakhar al-Bayadi, beliau berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri. Jadi istrinya banyak. Ya, la ara rajulan kana yusibu min dzalika ma usibu. Aku tidak melihat seorang laki-laki yang mendapatkan seperti aku dapatkan. Falamma dakhala Ramadan zahartu min imraati hatta yansalikha Ramadan. Tatkala masuk Ramadan aku menzihar istriku sampai selesai Ramadan. Fa bainama yatuhadditsuni dzata lailah, ya, dia menzihar istrinya selama Ramadan. Fa bainama hiya tuhadditsuni dzata lailatin. Tapi tatkala istriku berbicara kepadaku pada suatu malam, inkashafa li minha syai', terlihat dariku sesuatu dari dia. Ya, dia ini zihar istrinya. Ya, selama ketika masuk Ramadan dia zihar istrinya untuk 1 bulan Ramadan. Tapi ternyata pada suatu malam istrinya berbicara dengan dia, tiba-tiba tersingkap sesuatu dari istrinya. Fawasabtu alaihi, maka aku pun melompati istriku begitu. Ya, dia gauli begitu istrinya. Ya. Fawaqatuha, aku pun menggaulinya. Ya. Falamma asbahtu ghadatu ala qaumi. Tatkala di waktu subuh, waktu pagi aku pun menemui kaumku. Fa akhbartum khabar, aku pun menyampaikan informasi tentang diriku. Wa qultu lahum saluni ya Rasulullah SAW, tanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Fa qalu ma kunna naf'al, apa yang harus kami lakukan? Idzan yunzilullahu fina kitaban. Ya, semoga Allah menurunkan pada permasalahan kami ini ayat. Aw yakunu fina min Rasulullah SAW, atau ada ayat atau ada dari Rasulullah SAW. Perkataan dari Rasulullah SAW. Fa yabqa alaina aruhu. Ya. Maka yakni tersisa, ya, ada pada diri kami, ya, permasalahan tersebut. Walakin sawfa nusallimuka bijari rotika. Ya, idhab anta fadhkur sya'naka Rasulullah SAW. Ya, dia serahkan kepada budak wanitanya tersebut, lalu dia mengatakan, pergilah engkau kepada Rasulullah SAW, ya, sampaikan apa namanya, sampaikan permasalahanmu. Ya, qala faharastu hatta ji'tuhu. Maka laki-laki ini keluar dan mendatangi Rasulullah SAW. Fa akhbartu khabar, aku sampaikan beritanya. Faqala Rasulullah SAW, anta bidak. Ya, anta bidak, kamu telah telah melanggar dari zihar tersebut, yakni kamu harus bayar kafarat. Ya, ana bidak, saya harus bayar kafarat, maksudnya begitu. Wa ana ya Rasulullah sabirun li hukmillah alayya. Ya Rasulullah, saya ini bersabar atas keputusan Allah kepadaku. Qala fa'atiq raqabah. Kalau begitu kamu merdekakan budak. Qala qultu wallati ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi yang mengutusmu di atas dengan kebenaran, ma asbahtu amliku illa raqabati hadhihi. Ya Rasulullah, saya itu tidak memiliki kecuali budak wanita ini. Qala fasum syahrain mutatabi'ain. Ya. Apa namanya? Ma asbahtu amliku illa raqabati hati. Ya Rasulullah, saya itu bangun pagi, aku tidak memiliki kecuali yakni raqabah, leherku ini.
Ya, bukan budak wanita tersebut. Ya. Qala fasum syahrain mutatabi'an. Kalau begitu, kalau kamu nggak punya budak, ya sudah, kamu merdekakan kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qala qultu ya Rasulullah, wa hal dakhala alayya ma dakhala minal bala illa bisawm. Ya Rasulullah, ya bukankah ya musibah yang masuk pada diriku itu disebabkan karena berpuasa? Ya, saya itu terjerumus melanggar ziharku karena saya berpuasa. Ya, qala fatasaddaq au atim sittina miskin. Kalau begitu engkau bersedekah memberi makan 10 orang dan 60 orang miskin. Qala qultu wallazi ba'atsaka bil haqqi laqad bitna lailatana hadi ma lana sya'sa. Ya Rasulullah, kami ini sudah di malam hari bermalam, kami tidak memiliki makanan untuk makan di waktu malam. Qala fadhhab ila sahibi sadaqati Bani Zuraik. Kalau begitu pergilah kepada pemilik sedekah Bani Zuraik. Faqul lahu, katakan kepada dia, falyadfa'uha ilaika, hendaknya zakat itu, sedekah di sini adalah zakat, dibayarkan zakat itu kepadamu, watim sittina miskina, dan beri makan 60 orang miskin, wan tapi bibaqiyatiha, dan manfaatkan sisa dari sedekah atau zakat tersebut. Ya, di sini kaum muslimin, ya lihat bagaimana zihar itu terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan ternyata mereka datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang hukumnya. Ya, maka di sini juga ya selain pelajaran zihar kita dapat bahwa ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita datang kepada ahli ilmu untuk bertanya. Ya. Baik. Zahir dari hadis ini Nabi SAW tidak mengingkari zihar sahabat tadi. Ya, yang Nabi ingkari adalah dia menggauli istrinya sebelum waktu berakhir. Dia kan tadi menzihar istrinya selama berapa? Bulan Ramadan. Tapi belum juga selesai bulan Ramadan, dia sudah tidak tahan melihat istrinya begitu. Akhirnya dia gauli. Maka dia kena kafarat. Ya. Dia kena kafarat zihar. Ya, dan ini tentunya berat, ya. Dan hukum zihar itu kaum muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah adalah haram. Tidak boleh seorang suami berkata begitu kepada istrinya. Kamu bagiku seperti ibuku. Ini haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena dia telah mensifati dengan perkataan yang tidak patut, perkataan yang mungkar. Ya. Ya. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar dari kalian istri-istri mereka, ma hunna ummahatihim, istrinya itu bukan ibu-ibu mereka. In ummahatum illallah wa ibu mereka itu adalah orang-orang yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkara, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar, ya, dari ucapan dan juga ucapan-ucapan dusta. Wa innallaha la'afun ghafur, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini Allah SWT mengingkari laki-laki yang mengucapkan kata zihar kepada istrinya. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Allah mengingkari, dan itu perkataan dusta. Ya. Maka dari sini mu'allif mengambil dari ayat ini bahwa zihar itu hukumnya haram, dan juga para ulama pun demikian mengatakan. Dan beberapa yang saya baca dalam Sahih Fiqh Sunnah pun demikian, bahwa zihar itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh seorang suami berkata begitu terhadap istrinya. Meskipun ya mungkin dia bercanda, nggak boleh bercanda dengan kata-kata begitu. Ya, bercanda dengan ucapan-ucapan yang lain. Ya. Karena ada beberapa perkara bercanda maka jatuh hukumnya. Ya, salah satunya adalah zihar. Ya. Ada batasan-batasan zihar yang ingin Anda sampaikan, cuma karena waktunya sudah masuk waktu Isya. Ya. Sebenarnya ada batasan-batasan zihar. Kapan? Apakah apabila seorang suami berkata tanganmu seperti tangan ibuku, itu termasuk zihar atau tidak? Itu ada pembahasannya sebenarnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita menyebutkan batasan-batasan zihar. Ya, sebelum masuk kepada pembahasan tolak. Yang jelas zihar itu ucapan seorang suami kepada istrinya yang dia menyerupakan istrinya dengan ibunya. Ya. Dan ucapan yang paling jelas, kamu bagiku seperti punggung
ibuku. Maka ini apabila seorang suami berkata demikian, maka dia telah melakukan zihar dan dia tidak boleh mendatangi istrinya atau menyetubui istrinya kecuali setelah habis waktu yang telah ditentu dia tetapkan. Kalau dia mau zihar, dia mengucapkan ada batas waktunya. Kalau dia nggak ada batas waktu, ini berbahaya selamanya, kecuali dia bayar. Kalau dia hanya mengatakan misalkan kamu bagiku seperti punggung istriku, dia mengatakan begitu tanpa disebutkan batasan waktu, berarti ini selamanya. Kapan dia keluar dari ini? Setelah dia bayar kafarat, baru dia terbebas. Ya. Maka oleh karena itu haram hukumnya, dan ini berat sebenarnya. Ya. Perkataan yang berat, ya. Demikian makanya hendaknya kita berhati-hati di dalam berbicara, terutama yang berkaitan dengan hubungan suami istri, apalagi berkaitan dengan masalah zihar. Ya, kadang memang ada nanti pembahasannya bagaimana kalau misalkan seorang suami lagi kondisinya marah, dia nggak bisa lagi mengontrol dirinya, lalu dia berkata begitu kepada istrinya, apakah jatuh zihar? Para ulama menyebutkan bahwa yang seperti ini tidak jatuh dalam zihar, berbeda dengan talak. Ya, berbeda dengan talak. Tapi insya Allah kita akan bahas itu pada pertemuan yang akan datang. Ya. Di sini Syekh hanya menyebutkan secara sepintas saja, tidak merincinya. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.